Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Untuk saudara-saudara JTV yang baru saja merayakan Natal, mudah-mudahan perayaan Natal yang luar biasa. Sementara yang sudah ancang-ancang menyongsong 2024, mudah-mudahan semua rencana dan agendanya aman dan tetap sehat. Pemirsa JTV, secara berkala pelaku usaha termasuk pemerintah mengumpulkan data dengan berbagai macam parameter, membaca peluang-peluang yang ada untuk menyongsong situasi ke depan. Kita tahu 2020, 2021, 2022 sampai dengan 2023 dinamikanya luar biasa. Tentu saja ini membutuhkan sebuah strategi ke depan seperti apa untuk mengisi 2024. Itulah tema besar kita yang akan kita bahas dalam program Optimis Jatim Bangkit, Prospek Ekonomi Jawa Timur 2024. Kita punya peluang untuk ngobrol-ngobrol dengan Kepala Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Muhammad Aftabuddin Rizaluzaman, SPT MSI yang sudah rawuh. Pak Aftabuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita juga punya kesempatan ngobrol-ngobrol untuk tema besar kita dengan Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Bapak Fitra Jaya yang sudah juga rawuh di studio. Pak Fitra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk 2024 ya Pak? Oh siap. Iya, pelaku usaha soalnya ini. Ya. Baik. Pemirsa, tema besar kita adalah Prospek Ekonomi Jawa Timur 2024. Bagaimana parameter dan juga dinamikanya seperti apa? Kita akan melakukan pendalaman sesudah informasi redaksi berikut ini. Sambut tahun 2024, ekonomi di Jawa Timur ke depan diharapkan tumbuh secara inklusif dan berdampak makin memberikan tetesan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, serta berdampak penurunan kemiskinan, stunting menurun dan pendidikan membaik. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan optimismenya dalam menyongsong perekonomian di Jawa Timur 2024 dengan upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim dari tahun 2020 sebesar 4,4% menjadi 0,82% per Maret 2023. Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat ekonomi di Jawa Timur pada kuartal 3 2023 tumbuh sebesar 1,79%, yang merupakan tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,6%. Hal ini tak lepas dari program pembangunan di desa-desa karena kantong-kantong kemiskinan banyak ditemukan. Selain itu, data Indeks Pembangunan Manusia IPM di Jatim per 1 Desember 2023 meningkat 3,15% selama periode 2019 hingga 2023. Adanya pemilu serentak di tahun 2024 diharapkan juga mendorong perekonomian di Jawa Timur tumbuh, karena akan ada naiknya konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, seperti makanan minuman, logistik, transportasi, pakaian, jasa-jasa pendukung pemilu akan membawa efek pengganda besar. Investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri PMDN juga menunjukkan tren positif di Jawa Timur. Meskipun demikian, tantangan di tahun 2024 yang harus dihadapi di Jawa Timur antara lain persoalan ketahanan pangan di tengah dampak anomali cuaca, juga kondisi lahan yang semakin berkurang. Sehingga diharapkan ke depan impor utamanya beras bukan menjadi solusi ketahanan pangan di Jawa Timur. Optimis Jatim Bangkit, itu catatan redaksi yang akan terdalami bersama Pak Afta dan juga Pak Fitra dari kacamata perekonomian atau prospek ekonomi Jawa Timur di 2024. Kalau kita melihat kinerja masa lalu dan juga parameter yang sudah kita lalui, alhamdulillah Jawa Timur survive. Angka-angkanya juga bagus seperti di tayangan tadi. Tapi dari kacamata ke depan Pak, kalau kita mau melihat 2024, seperti apa prospek ekonomi Jawa Timur di tahun 2024 Pak Afta? Baik, terima kasih pemirsa sekalian, Mas Iman yang saya hormati, Pak Fitra yang saya hormati. Kalau bicara masalah ekonomi tahun 2024 tentu kita optimis selalu ya. Kalau kita bicara tadi, kita punya slogan nih, Optimis Jatim Bangkit terus melaju katanya. Tentu ini menjadi slogan yang bukan sembarang diciptakan sebagai sebuah slogan. Nah, kita ingin tentu slogan ini menjadi pendorong buat kita semua, bagaimana Jatim ini betul-betul bisa bangkit dan terus melaju. Selalu optimis dengan itu semua. Kalau kita melihat bagaimana prospek kita dari tahun ke tahun, dari mulai tahun 2000 kejadian sebelum-sebelumnya kita pernah mengalami bagaimana ketika kita keluar dari krisis yang luar biasa, waktu adanya COVID-19, bagaimana perkembangan ekonomi kita yang luar biasa itu,
goncangannya luar biasa. Tapi akhirnya memang secara perlahan Jatim menunjukkan eksistensinya ya, bisa bangkit dengan luar biasa sehingga kita optimis tahun 2024 pun kita bisa berkembang dengan baik. Kita memperkirakan ya minimal kita harus berkembang di atas 5% lah ke depan ya. Karena pengaruh-pengaruh global, bagaimana domestik kita. Mungkin yang paling penting bagaimana tentang pengaruh global di luar. Contohnya bagaimana kita bisa pasar global ini adanya kondisi yang tidak normal di luar ya, ada perang misalnya, gonjang-ganjing geopolitik. Betul. Dalam negeri sendiri juga kita punya persiapan tahun 2024 itu ada tahun politik yang luar biasa, yang juga mungkin bisa jadi pengaruh terhadap bagaimana ekonomi. Tapi tadi kita lihat bagaimana presentasi di awal disampaikan data itu sebenarnya itu punya peluang-peluang luar biasa untuk bisa disambut tahun 2024 itu adalah banyak hal yang bisa terjadi di sana. Kita disampaikan bagaimana konsumsi yang akan meningkat tentang lembaga-lembaga yang akan menggunakan secara keekonomian. Jadi kita secara prinsip Jatim pasti tetap optimis bisa bangkit dengan pertumbuhan ekonomi lebih kurang 5% di tahun 2024 itu. Pak Fitra bagaimana? Sebagai pelaku usaha, bunyi-bunyian dari teman-teman pelaku usaha seperti apa sih? Ya, Pak Afta, Mas Iman. Sebetulnya kan Jawa Timur ini kalau angka-angkanya tadi kita lihat itu kan merupakan cerminan saja dari posisi posisi ekonomi Jawa Timur ya kan, yang memang secara konservatif itu Jawa Timur ada dalam posisi ekonomi yang begitu dari waktu ke waktu sejak dulu begitu. Nah karena itu kalau kita mau melihat ke depan ya setidak-tidaknya suasana konservatif itu pasti ada dalam perasaan dan pemikiran kita, termasuk di kalangan pebisnis. Jawa Timur punya posisi yang bagus di Indonesia Timur, menjembatani juga dari barat, posisi pelabuhannya yang bagus, dinamika produktivitasnya yang tinggi, ya bunyi-bunyiannya itu. Nah, tetapi secara khusus pasti akan dilihat juga, dikorelasikan juga dengan suasana politik di 24 ini. Nah, sebetulnya dinamika politik ini kan dinamika politik yang secara mekanisme bernegara itu suasana politik yang terancam, bukan yang liar. Berarti ada potensi ekonomi di dalamnya. Nah, itu kan sebuah keniscayaan. Betul. Karena ini bagian dari mekanisme bernegara, maka negara membiayai. Maka ada belanja negara. Meskipun belanja negara itu tidak dimulai di awal 2004 saja. Sudah dimulai dari kemarin-kemarin. Tetapi akan terus panjang ini setidak-tidaknya sampai pergantian presiden. Nah, itu dilihat secara bagus, secara bagus. Nah, karena itulah secara ekonomi ya ini sebetulnya potensi yang bagus. Potensinya bagus. Nanti kita akan dalami lagi. Pemirsa JTV dalam program Optimis Jatim Bangkit kali ini kita memberikan perhatian fokusnya adalah prospek ekonomi Jawa Timur di 2024. Tadi Pak Afta juga sudah cerita, memberikan gambaran permukaan dan pelaku usaha juga sudah memberikan respon. Sesudah ini kita jeda dulu, kita akan lebih dalam lagi dalam prospek ekonomi Jawa Timur 2024. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Panjenengan Sedoyo, pemirsa JTV. Kita akan lebih pendalaman lagi dengan Pak Afta, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Jatim bidang kerjasama antar lembaga. Pak Afta, nyun sewu, kalau kita tadi sempat nyentil tentang agenda 2024, pesta demokrasi yang dilakukan secara serentak. Ini apakah memang ada peluang untuk penguatan-penguatan permintaan domestik? Lalu kalau kita hubungkan dengan data yang diungkap di awal tadi bahwa ada konon ceritanya banyak belanja lembaga non-profit rumah tangga yang juga akan bertumbuh dan bermunculan. Ini pengaruhnya seperti apa Pak? Sebenarnya tadi sampaikan ke Pak Fitra ya, karena ini sebuah kegiatan yang sudah terancang. Betul. Ya. Artinya kan ini akan banyak biaya pemerintah yang dikeluarkan ke sana. Sudah
apa dia bilang ya, sudah terencana dari awal gitu ya. Nah ini kan ada banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM misalnya, apalagi kita bicara APP saja misalnya, alat peraga pemilu itu kan membangun UMKM kita luar biasa di Jawa Timur khususnya, apalagi di Indonesia umumnya. Nah ini ada peluang-peluang luar biasa bisa diambil oleh UMKM kita untuk memenuhi kebutuhan tahun politik 2024 ini. Karena harapan kami memang UMKM ini sebagai salah satu ya backbone-nya ekonomi kita gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ekonomi kita mau berkembang, tentu salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan usaha mikro kecil menengah ini yang luar biasa. Jadi kami berharap di tahun 2024 ini dengan pemilu ini tidak mengurangi semangat UMKM, malah menambah semangat mereka. Karena banyak program-program di pemerintah sendiri pun sudah banyak program bagaimana meningkatkan UMKM itu. Bukan saja dalam menyongsong pemilu, walaupun tanpa pemilu pun berjalan, kita tetap melakukan bagaimana caranya kita meningkatkan ekonomi UMKM kita ini. Contohnya gimana kita katakan, UMKM harus maju, cara majunya bagaimana? Pemerintah harus masuk ke sana, contoh mungkin kita bersama dengan Kadin itu, kita bikin pameran-pameran contoh ya. Karena kalau saya selalu bicara di mana-mana gitu, kalau UMKM gimana supaya maju? UMKM itu nggak banyak permintaannya gitu ya. Pengusaha-pengusaha kecil itu mintanya cuma 3 kepada kita. Pertama pameran, kedua pameran, ya ketiga pameran. Nah pameran itu penting buat mereka untuk menunjukkan aktivitas mereka, eksistensi mereka bagaimana. Nah pemilu tahun 2024 ini salah satu kesempatan mereka untuk menunjuk eksistensinya mereka. Saya yakin dengan pemilu ini nanti UMKM kita akan lebih meningkat. Gitu. Apalagi beberapa waktu lalu Bu Gubernur juga rajin berkeliling untuk melakukan misi dagang begitu ya. Betul, ya. Lalu melibatkan Kadin. Kalau Kadin sendiri, saya dengar-dengar dari beberapa diskusi dan pelaku usaha, mereka 2024 masih cenderung wait and see. Respon Pak Fitra gimana? Gini, wait and see itu untuk yang skala high, yang pelaku usaha di level atas, yang sangat erat kaitannya dengan pengambilan kebijakan strategis, ya, secara politik itu. Nah, tetapi kalau yang di bawah itu tidak bisa menunggu, tidak bisa wait and see, harus terus bergulir. Karena itulah tanpa ada urusan sama politik ataupun ada urusan sama politik di level menengah ke bawah, mikro apalagi, mau tidak mau harus bergerak terus. Tidak ada istilah wait and see di level menengah ke bawah itu. Wait and see itu adalah pada level high, ya. Bahkan bukan cuma besar, tapi giant untuk skala ekonomi. Nah, kalau di situ ya jelas wait and see karena pengaruh kebijakan, pengaruh posisi politik kekuasaan itu ada di mana. Ya, itulah. Tapi kalau kita mau bicara pertumbuhan, kita harus berbicara pada ekonomi kerakyatan. Itu tidak ada istilah wait and see. Bergerak dan harus terus bergerak. Nah, itu. Nah, karena itulah saya mendorong untuk urusan ekonomi ini kita tidak semata-mata menggantungkan pada level giant ini. Bahwa level giant ini untuk pertumbuhan itu sangat penting, itu benar. Tetapi kalau yang menjadi lokomotif itu bukan yang giant loh, tapi justru ekonomi rakyat. 2 krisis kita sudah membuktikan bahwa level mikro menengah itu karena kekuatan kita. Jadi situ. Apalagi kalau wait and see malah nggak makan nih Pak ya. Iya, kalau di level menengah, apalagi yang bawah, wait and see ya, nggak makan itu tadi, kelengar. Betul. Tapi sebenarnya kalau ada nggak angka kontribusi di 2024 untuk sektor UMKM ini seperti apa sih Pak? Sebetulnya gini ya, salah satu yang sebetulnya penting tetapi belum secara presisi dilakukan oleh pemerintah, baik di level kabupaten kota, provinsi maupun pusat, itu mentransformasikan apa yang kemarin-kemarin disebut sebagai sektor informal menjadi sektor formal. Kita itu sering kali menyimpulkan bahwa daya tahan politik kita itu adalah karena memang di level ekonomi rakyat yang kuat, yang tidak rentan dengan segala cuaca ekonomi. Nah, tetapi kemauan kita untuk memformalkan yang selama ini disebut informal itu belum sampai pada skala statistik. Sehingga kalau bilang angka, terus terang di Kadin sendiri tidak punya angka yang jelas. Tetapi dari sifat-sifatnya itu terasa sekali. Jadi
bagaimana uang itu mengalir, berputar, bagaimana uang itu berputar di level bawah, bagaimana ditarik di atas, itu kelihatan, fenomenanya kelihatan. Pak Peter, ya, yang informal ke non formal tadi? Ya kan misalnya ya, kayak yang sekarang ini untuk usaha mikro, itu kan dicatatkan dengan nomor induk berusaha. Sebetulnya tadinya tanpa itu pun, itu sudah bergulir. Yeah. Tetapi pemerintah punya kemauan untuk meregistrasi dengan adanya NIB itu betul. Tadi. Tetapi seberapa hasilnya catatan NIB ini? Nah itu kan belum secara terang benderang dibuka, ya kan? Nah memang butuh waktu. Kalau kerja cepat pun juga tidak bisa setahun 2 tahun itu selesai. Yeah. Nah, tapi inilah yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah gambaran untuk tidak mudah menjawab pertanyaan dari sisi angka itu tadi. Yeah, yeah. Pangan, nah ini kan Jawa Timur juga di satu sisi lumbung, tapi di sisi lain juga punya catatan yang perlu dapat perhatian dari sektor pangan. Mungkin dari Biro Perekonomian ada catatan tentang sektor pangan Jawa Timur, ya, Pak? Kalau sektor pangan Jawa Timur ini kan berkembang dengan baik. Kita ini termasuk kontribusi terbesar di Jawa Timur ini sebagai lumbung pangan nasional lah kita bilang, hampir 20% kita. Tapi yang harus kita, karena jangan jadi ironi pertanyaan orang itu. Jawa Timur ini kan lumbung pangan. Yeah. Jawa Timur ini termasuk produksi besar pangan terbesar, termasuk beras. Saking terbesar, mandi beras ada Pak ya. Yang lagi rame kemarin itu kan. Yang menjadi masalah, kenapa ya harga beras jadi mahal gitu ya. Nah, kita harus mikirkan juga, Jawa Timur ini ada bukan untuk Jawa Timur saja. Yeah. Jawa Timur ini ada untuk NKRI. Maka Jawa Timur itu tidak mikir, kalau gitu kita tahan aja, kalau kita hanya mikir Jawa Timur, tahan saja tuh beras Jawa Timur yang sekian juta ton itu, tidak usah didistribusikan kemana-mana, tentu kita akan bisa mengatur pangan kita sendiri, kita mandiri pangan kita. Tapi bagaimana dengan provinsi-provinsi lain yang butuh distribusi dari pangan di Jawa Timur? Yeah. Jawa Timur menyangga lebih 20 provinsi di wilayah timur dan wilayah barat. Nah ini yang menyebabkan jadi kondisi pangan di Jawa Timur bukan kurang, tidak, kita cukup, hanya saja kita harus mensuplai keluar. Nah ini menyebabkan jadi ya, perlu pengaturan pemerintah bagaimana mengatur distribusi ini lebih merata, kemudian bisa menata harga. Ini yang dibutuhkan oleh kita semua. Jawa Timur harus bisa membuka diri agar daerah lain juga bisa merasakan bagaimana lumbung pangan Jawa Timur ini bisa dirasakan oleh pihak lain. Baik, nanti kita juga akan dalami karena kalau bicara soal lumbung pangan itu juga sangat berpengaruh dengan adanya perubahan cuaca, anomali-anomali cuaca. Seperti apa antisipasi dilakukan oleh pemerintah provinsi? Kita kembali sesudah ini. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Panjenengan Sedoyo. Kita coba dalami, Bapak, dengan situasi anomali cuaca akhir-akhir ini gitu ya. Apakah ada juga perubahan-perubahan atau langkah-langkah dan arahan dari Gubernur? Ya, kalau masalah anomali cuaca ini kan hal yang wajar ya, karena kita orang bicara masalah El Nino segala macam. Tapi sebenarnya secara prinsip sih sangat terpengaruh kepada produksi beras di Jawa Timur, karena bagaimanapun kita masih bisa berproduksi dengan baik. Nah sekarang yang kita pertimbangkan adalah bagaimana membuat stabilitas tahan pangan kita, sehingga orang pikir, wah apakah kita butuh impor lagi nih? Karena impor sekarang kan jadi jadi pertanyaan loh. Jawa Timur ini kan berasnya banyak, melimpah kenapa harus impor? Ya, kita kan melihat masalah impor tidak impor itu harus dipikir. Pangan ini kan kita bagaimana indeks tahan pangan kita di Indonesia ini. Ada beberapa mungkin yang menjadi pilihan kita. Bagaimana kesediaan pangan kita, kemudian kejangkauannya seperti apa, kemanfaatan pangan bagi apa. Ini ada beberapa parameter yang harus kita lakukan di sana. Nah sehingga kebijakan impor itu tentu bukan kebijakannya Jawa Timur sendiri, itu kebijakannya pemerintah pusat untuk melihat bagaimana ketahanan pangan Jawa Timur. Bukan Jawa Timur saja sebagai patokannya, tapi ada patokannya Indonesia. Jadi kondisi cuaca ini memang ada pengaruh, tapi tidak sangat signifikan dalam produksi pangan di Jawa Timur ini.
Ada beberapa poin yang disoroti dari redaksi. Satu di antara adalah upaya pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dan sektor usaha, mungkin Pak Fitra bisa menggambarkan seperti apa sektor industri yang juga digadang-gadang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Ini seperti apa Pak? Supaya sektor industri manufaktur itu bisa tumbuh berkembang, kemudian kemiskinan bisa terkurangi, dan kesejahteraan naik. Monggo Pak. Ya. Kalau secara teorema, dari waktu ke waktu tidak ada yang berubah. Tetapi perubahan itu terjadi dalam kondisi global. Ya. Kondisi global hari ini pasca pandemi dihadapkan pada Ukraina Rusia, perang Rusia Ukraina, Timur Tengah, kemudian Gaza dan Timur Tengah. Ya. Ya. Secara kasat mata, misalnya dari sisi produksi pangan, di mana kita punya ketergantungan untuk bahan baku pupuk, kita impor dari Ukraina misalnya. Loh, ini persoalan adalah persoalan secara nasional di kita. Nah, terus kalau mau meningkatkan produktivitas, tadi dibilang, produktivitas ini tidak bisa lepas dari sistem. Nah, misal, untuk pangan saja kita bicara yang dari sisi pangan, sebelum kita bicara soal manufaktur. Kita urusan ketersediaan lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, dan pasca panen. Nah, pasca panen, rangkaian ini kalau secara sistem tidak diperbaiki, dari sisi kedaulatan ya, kalau sisi versi yang selama ini kita dengung-dengungkan, ya ini akan juga mengganggu produktivitasnya. Kalau misalnya dari sisi yang dasar saja itu tidak ada, bagaimana mungkin untuk yang manufaktur, misalnya bahan bakunya, kita bahan baku itu lebih dari 50% impor, ya kan? Nah, hilirisasi yang selama ini didengung-dengungkan pemerintah itu sangat bagus. Tinggal bagaimana melanjutkan betul-betul sampai ke hilir. Tetapi hilirisasi ini kecenderungannya itu kan untuk mineral dan logam. Minerba ya. Ya, minerba. Mineral dan logam ya. Kalau batu baranya belum ini ya, belum ada konsepsi hilirisasi yang konkret. Nah, tetapi itu kan kalau kita bicara dari hilir, dari hulu, dari hulu. Padahal selama ini kita berproduksinya itu di hilir, sudah di hilir. Tapi bahan bakunya itu kita impor. Berarti antara kebiasaan kita berproduksi di hilir dengan hilirisasi dari hulu, titik tengah ini juga jangan terlambat. Jangan terlambat. Dan itu sebetulnya bagi dunia usaha juga tidak usah menunggu sampai pemerintah ini dari hulu hilirisasinya sampai di titik tengah ini. Segera saja kita menyambut. Nah, impor-impor untuk pemenuhan bahan baku yang diproduksi ini, ya ketersediaannya itulah yang harus segera. Nah, kalau dengan fakta seperti itu mungkin dari pemerintah provinsi sendiri ada semacam policy. Sebenarnya kita ya, kalau kita menarik sebenarnya ya, kalau kita bilang apalagi pengaruh perang Gaza, secara global lah ya, perang Ukraina Rusia. Memang secara prinsip mungkin tidak begitu pengaruh secara langsung kepada kita karena berada pada tempat yang jauh. Tapi secara ekonomi global pasti semuanya ada pengaruhnya. Contoh tadi Pak Petra bilang bagaimana tentang perang Rusia Ukraina. Kita tanpa kita sadari kita impor kita cukup gede gandum dari Ukraina itu. Ya, dengan kondisi sekarang Ukraina masih perang, kita pasti kekurangan. Ya, bagaimana kita impor gandum yang tinggi. Akibatnya apa? Tentu akan terjadi perubahan harga. Karena ketersediaan bahan baku yang kurang untuk kebutuhan kita. Hampir 100% gandum kita masih impor. Termasuk jagung juga ya? Termasuk jagung. Jadi oleh karena itu
pengaruhnya sangat besar di kita, terutama inflasi. Nah, perang-perang seperti ini kan tidak mudah untuk kita menyelesaikannya. Pengaruhnya di mana lagi? Dengan harga minyak, gitu loh. Harga minyak otomatis kan terjadi fluktuasi yang luar biasa dengan harga minyak ini. Resikonya apa? Di dalam negeri mungkin akan terjadi inflasi. Nah, pemerintah berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita agar bisa menahan laju inflasi, terutama dari pangan ini kan gitu. Kalau sudah biaya transportasi naik, otomatis bahan lainnya ikut naik. Kalau harga minyak itu naik, apa pemerintah lakukan? Pemerintah selalu, kalau kita di pemerintahan contohnya ya di Kementerian Dalam Negeri itu setiap Senin itu selalu mengkoreksi bagaimana perubahan inflasi di Indonesia. Nah, kita di Jawa Timur alhamdulillah kalau kita hitung dari setiap kuartal kondisi inflasi kita masih termasuk wajar ya. Kalau kita bilang inflasi nasional itu di angka 3 plus minus 1 misalnya, posisi kita masih di 3,2. Artinya itu masih dalam kondisi yang baik. Kalau mau diperbandingkan peningkatan inflasi kita hanya 1,7. Bagus inflasi kita. Pemerintah melakukan bagaimana mempertahankan itu. Ibu Gubernur terus terang melakukan itu semua. Bagaimana kalau harga beras tinggi, yang kenapa? Melakukan operasi pasar di mana? Setiap berapa bulan sekali operasi pasar, dilihat titik-titik mana yang krusial, yang harus segera kita amankan inflasinya. Sehingga Jawa Timur sampai saat ini dengan kebijakan-kebijakan Ibu Gubernur yang selalu melihat inflasi itu setiap Senin kita selalu tentang inflasi itu, nah itu masih bisa membuat inflasi Jawa Timur masih dalam kondisi yang terkontrol dengan baik. Gitu. Kemarin ketemu dengan Pak Sandiaga Uno sih di sebuah acara di Surabaya gitu, dan Pak Sandiaga juga memberikan apresiasi Jawa Timur dengan segala potensi wisata. Bukan rahasia lagi pasca pandemi orang kangen mau ngelencer. Nah, bagaimana sektor industri pariwisata punya andil untuk bisa membantu bahwa prospek ekonomi Jawa Timur juga bagian dari pariwisata itu? Jawa Timur ini pusat surganya pariwisata. Ya, sudah begitu banyak Jawa Timur yang sudah cukup dikenal secara nasional. Ya, mungkin nanti Pak Pitra bisa mengembangkan bagaimana segi usahanya. Tapi yang jelas pariwisata ini banyak mendongkrak UMKM kita. Nah, itu maka sebenarnya wisata ini salah satu upaya kita mempertahankan perkembangan ekonomi di regional Jawa Timur ini. UMKM di pariwisata itu sangat memberikan dukungan luar biasa karena mereka lah yang bisa masuk di wilayah itu, gitu lah. Oleh karena itu sektor pariwisata buat kita sangat penting untuk kita tingkatkan di Jawa Timur ini. Pak Pitra, ada angka mungkin atau mungkin juga departemen khusus di Kadin yang memang membidangi pariwisata? Ya, ada. Memang bidang pariwisata, ya, pariwisata, perhotelan, dan restoran. Nah, yang jelas sekarang ini kita mendorong di grup ini untuk tidak cuma berorientasi pada turis asing. Bahwa turis asing itu sangat penting. Tetapi turis lokal ini harus digalakkan lagi. Domestik. Ya. Kenapa begitu? Dari angka-angka yang ada, ini kan kondisi global ini kan pertumbuhannya kan tidak bagus ya. Angkanya ya, lagi low. Lagi rendah. Nah, ini berarti daya beli di tingkat internasional, di global juga sedang tidak bagus. Kita selama ini mendengung-dengungkan untuk bagaimana mengundang turis asing. Turis asing yang bagus di Jawa Timur itu Bromo dan Banyuwangi. Ya, di luar itu mana lagi? Ya kurang angkanya ya kan. Nah, karena itulah di Jawa Timur ini turis lokal yang dimaksud bukan lokal Jawa Timur. Tapi domestik. Ya, turis domestik. Ya, dari luar yang itu datang ke Jawa Timur. Itu bisa diundang. Nah, kemasan baru harus diperlihatkan. Ya, terutama alam. Berarti ada kreativitas baru, Pak ya? Ya. Nanti coba kita dalami. Pemirsa, kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama kita semuanya dan kita masih dalam pendalaman membaca prospek ekonomi Jawa Timur di 2024. Kalau tadi bicara soal pariwisata, saya jadi teringat karena 2024 masa tugas Ibu Khofifah sebagai gubernur itu akan berakhir gitu ya. Ini apakah kira-kira juga berpengaruh pada sentimen di sektor level para pelaku usaha di Jawa Timur, Pak?
sebetulnya kan yang saya bilang tadi, yang bukan pada skala high, sehingga tidak tergantung dari government, itu bukan tidak tergantung dari government, tidak tergantung dari siapapun yang menjabat. Siapa sosoknya? Ya. Bahwa Bu Khofifah, terutama untuk sektor UMKM itu getol sekali selama ini menggerakkan, itu ya. Tetapi memang kecenderungan masyarakat untuk tetap hidup dalam ekonomi di level bawah itu tidak bergantung pada itu. Jadi di level bawah inilah yang terus-menerus harus didorong, Apalagi sebetulnya kan apa yang selama ini sudah dicanangkan pasca pandemi oleh Gubernur Khofifah itu kan rasa itu sudah sampai. Nah, semangat itu sudah sampai. Perguliran itu saya yakin ya tidak akan kemudian hapus begitu saja, ya kan? Yeah. Nah, itu. Nah, tinggal bagaimana kayak tadi kreativitas itu, termasuk yang pariwisata itu tadi. Nah, itu kalau misalnya dengan teknologi informasi dan media sosial ini terasa betul bahwa kreativitas itu besar maknanya. Event itu harus diciptakan. Tidak bisa lagi berjualan pariwisata ini tanpa menciptakan event. Ya. Harus menciptakan event. Kalender kegiatan. Ya. Oke, baik. Event ini pemerintah kabupaten kota harus mensupport. Ya. Kayak misalnya di Jember ada. Jember, ya Banyuwangi. kalau Jember ya Banyuwangi. Ya. Wonosalam sekarang ya setiap tahun ya Februari atau Maret itu mengundang, ada yang dari Jakarta, dari Bandung untuk festival durian. Festival durian. Kayak gitu. Event-event ini di masing-masing kota itu harus diciptakan dan pemerintah kabupaten kota harus mensupport. Ya, itu kira-kira. Pak Aftah Nyun Sewu, saya kembali lagi mundur pada situasi pengalaman masa lalu gitu ya. Kalau kita bicara soal pupuk, beras, jagung, di masa-masa lalu kan ya dari tahun ke tahun tuh fluktuatif gitu ya. Mungkin ada arahan dari gubernur atau mungkin juga dari biro provinsi yang memberikan perhatian soal supaya stabil, beras harganya terjangkau gitu. Kira-kira apa ya yang dilakukan untuk itu? Ya, kalau misalnya secara beras khususnya saja memang kita kan sudah ngontrol lumbung pangan kita tentang bagaimana mengatur harga beras di pasar ya. Sudah ada kolaborasi antara beberapa OPD di Jawa Timur itu untuk mengasuhkan operasi-operasi pasar saya katakan tadi, khususnya untuk harga produk pangan utama seperti beras, kemudian minyak goreng, telur gitu ya, termasuk yang lain-lainnya gitu. Nah itu upaya-upaya pemerintah. Arahan Ibu Gubernur bagaimana caranya kita bisa menjangkau langsung kepada masyarakat. Nah sekarang jadi masalah ini antara masyarakat kita ini kadang-kadang mau membeli tapi dengan harga tinggi. Contoh saja kita bicara petani. Petani memproduksi beras tapi dia tidak harus membeli beras sendiri harga yang tinggi. Nah, ini contoh misalnya dia produksi beras, gabahnya dihargai di harga 7.600. Ketika dia mau beli, dia harus membeli dengan harga tinggi, harga 13.000 misalnya. Nah ini perlu bagaimana caranya agar mereka bisa tertolong. Nah sekarang ini ada program baru yang masih kami gagas dengan Ibu Gubernur, masih dipertimbangkan bagaimana ke depan kita coba membangun sebuah korporasi petani. Ini penting buat kita, bagaimana agar petani kita ini bisa merasakan apa dari upayanya sendiri. Nah, kalau kemarin ini mereka hanya menjual gabahnya, kemudian dibeli oleh swasta gitu ya, kemudian dijual, mereka harus beli dengan harga tinggi dan mereka tidak dapatkan keuntungan dari apa upaya mereka. Nah, korporasi petani ini harapan kita nanti bisa memberikan daya tumbuh semangat kepada para petani kita, bahwasanya mereka ikut memiliki usaha mereka sendiri. Termasuk kemudian mencari pupuk gitu Pak? Iya, termasuk nanti dalam distribusi pupuknya. Jadi korporasi nanti berbicara ke semuanya. Jadi bukan saja mengambil produksinya, tapi menyediakan sarana produksinya. Nah, dia akan dikawal korporasi. Nah, kami sedang merancang sebuah korporasi petani. Sekarang ini kita coba membuat di Jombang sebagai salah satu pilot project korporasi yang nantinya akan kita buat di daerah-daerah lain. Nah, ini masih dalam upaya kita mengupayakan. Nah, ini nanti kalau seandainya ini bisa berjalan, nah bagaimana korporasi petani ini sangat menguntungkan buat petani kita. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, korporasi ini dijadikan sebagian dari pemilik modal di sana. Mereka memberikan produksinya dan kemudian dikelola oleh korporasi dan mereka seperti punya saham di korporasi itu. Kalau selama ini mereka jual produk gabahnya
beratnya, mereka beli beras, dan mereka nggak miliki apa-apa. Kalau nanti mereka dari hasil penjualan gabahnya, kemudian beras yang dijual oleh korporasi, di dalam hasil itu ada milik petani, semacam saham dia di sana. Ketika nanti ada akhir tahun, ada SHU, kan, mereka memiliki. Nah, ini harapan kita, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan bentuk korporasi ini bisa kita kembangkan. Nah, ini masih kita uji cobakan, mudah-mudahan tidak dapat supporting yang baik dari masyarakat. Nah, ini bisa bagus sehingga nanti akan terbangun kooperasi sehingga si petani mempunyai daya semangat yang tinggi terhadap pengembangan itu semua. Pak Afta, Nyon Sewu, Jawa Timur itu juga merupakan sentra atau mungkin juga tempatnya beberapa industri strategis. Ada smelter di Gresik, kemudian sekarang Kediri juga punya bandara begitu. Ini apa juga punya dampak pada ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan? Kalau dampak yang jelas kalau kita bilang GP Gresik ya bagaimana jadi smelter kita pasti mendapat. Yang jelas kalau bicara masalah bandara Kediri, nah ini luar biasa nanti. Kalau bandara Kediri ini bisa dibangun, ini kan artinya peningkatan arus transportasi, pemindahan barang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, terutama Jawa Timur ini. Nah, ini akan meningkat. Ini akan sangat memberikan dampak yang positif dengan pengembangan bandara di Kediri itu. Terutama dalam penekanan biaya transportasi nanti ya, sampai transportasi darat butuh waktu yang lama, ya. Kita mau ngirim ke wilayah timur butuh waktu yang lama sehingga biayanya jadi besar. Nah, dengan ada bandara ini mungkin transportasi barang nanti bisa lebih tertekan biayanya. Ini ada rencana khusus Pak tentang optimalisasi bandara Kediri ini? Ini masih dalam perencanaan tuh bandara Kediri akan dibangun dengan baik. Nanti kita akan sinergikan itu semua. Bagaimana nanti kegiatan-kegiatan yang menyangkut transportasi udara ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Pak Fitra, tentang kepercayaan konsumen ya terhadap produk dari Jawa Timur itu seperti apa? Apakah sudah ada semacam kajian-kajiannya? Gini, fenomena yang paling baru itu kan marketing dengan TikTok. Kita bicara konsumen pada skala massal. Itu produk-produknya yang kemarin sempat heboh itu, produk-produknya kan kecenderungannya impor. Nah, itu untuk produk-produk yang memang pada manufaktur skala besar. Nah, dari sisi harga itu murah. Nah, produk-produk dalam negeri termasuk produk-produk di Jawa Timur untuk meladeni harga itu yang tidak mudah. Butuh perlindungan dari pemerintah untuk mengantisipasi ini. Meskipun kemarin sempat ditutup dan kemudian dibuka lagi. Nah, sekarang ini bagaimana antisipasi tetap dilakukan. Tidak bisa kepercayaan konsumen itu dilepas begitu saja, dibiarkan bertarung produsen kita dengan asing. Ya, yang skala kecil itu. Nah, tetap harus ada perlindungan. Nah, kalau kita mau memupuk kepercayaan itu, ya tetap harus ada keberpihakan itu. Nah, tetapi untuk yang produksi-produksi menengah ke atas, ya kita boleh percaya diri. Bahkan boleh sangat percaya diri. Sangat pede. Baik. Pemirsa, kita jeda dulu. Nanti di bagian terakhir kita akan lebih pedalaman bagaimana sektor ekspor. Kemudian kita juga penasaran karena dulu ada semacam angan-angan atau harapan Jawa Timur sebagai lahan investasi. Seperti apa ke depannya? Kita bahas sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit, kita masih ngobrol-ngobrol tentang prospek ekonomi Jawa Timur di 2024. Pak Afta, Nyon Sewu, saya jadi teringat beberapa yang agenda besar dari pemerintah provinsi itu, satu diantaranya adalah menjadikan Jawa Timur sebagai jujukan investasi. Gitu ya. Untuk 2024 apakah sudah ada semacam potretnya gitu? Termasuk ekonomi digital, Pak. Saya juga penasaran tentang itu. Mungkin kalau sedikit saya mau flashback tadi ya, pemerintah kan berupaya semaksimal mungkin bagaimana meningkatkan produk dalam negeri. Saya sesuai dengan Pak Fitra tadi sebelum kita bicara sebagai Jawa Timur sebagai peluang surganya investasi gitu ya.
Nah, bagaimana sekarang pemerintah itu menelurkan banyak regulasi. Contohnya bagaimana melindungi produk dalam negeri dengan P3DN, ya. Bagaimana peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri itu sangat penting sekali. Sehingga sekarang pemerintah mengupayakan bahkan sampai dibuatkan regulasi untuk pengguna produk dalam negeri itu minimal dengan angka 40% TKDN-nya. Nah, ini kan penting. Artinya pemerintah sudah berusaha melindungi produk dalam negeri kita. Ada juga sebenarnya peluang-peluang dari seperti tadi kita bicara, ada perang Ukraina, ada perang di Palestina, ada sentimen-sentimen tertentu terhadap perang itu. Contohnya kita bilang ada pemboikotan yang ramai, kadang bilang boikot produk Israel. Nah, sentimen-sentimen seperti ini sebenarnya memberikan peluang kepada produk-produk kita, jadi nggak akan tergantikan oleh produk-produk dalam negeri. Contohnya tadi saya katakan dengan demikian apa? Dengan adanya tegangan pemerintah Jawa Timur sudah membuatkan Jatim Bejo. Jatim Bejo ini jadi ternyata belanja online. Di sana sisinya adalah bagaimana kita bisa menawarkan produk dalam negeri, dan itu sudah ada hitungan TKDN-nya bagaimana kita bisa meningkatkan produk kita. Ini luar biasa. Sehingga investasi Jawa Timur kalau kita bicara 2024 ini menjadi surganya investasi dari Jawa Timur ini. Nah, kita berharap nanti kita masih nomor 2 lah ya dibanding Jakarta, juga investasinya bagus. Tapi Jawa Timur sebagai tempat investasi, pemerintah sudah menyediakan peluang yang luar biasa. Perizinan kita mulai JOS itu sudah luar biasa, mudah untuk diakses sehingga orang mau investasi, orang mau membuat usaha sudah mudah. Tadi Pak Pitra bicara masalah bagaimana SIB, Jawa Timur memudahkan itu semua. Parameter transparansi juga sudah bagus. Sudah bagus, semuanya sudah terbuka. Jadi di Dinas Rambu Pintu itu sudah dimudahkan, semua investasi dimudahkan, kemudian pengurusan izin dimudahkan untuk masyarakat, untuk UMKM. Jadi pemerintah memberikan peluang yang luar biasa ke investasi Jawa Timur, membangun Jawa Timur, membuat ekonomi Jawa Timur semakin lebih baik. Saya kira Pak Fitra, ada masukan nggak kira-kira untuk pemerintah di 2024 itu mestinya kudu ngene? Nah, ada kita coba, saya berharap ada penekanan soal layanan terhadap investasi. Ya, layanan terhadap investasi. Kita untuk Jawa Timur ini, kemarin-kemarin ini Jawa Timur sangat memfasilitasi investasi yang di-create oleh pemerintah pusat. Saya berharap ke depan ini selain melayani apa yang di-create oleh pemerintah pusat, Jawa Timur mesti juga meng-create investasi. Ya. Itu karena secara aturan sangat berpeluang untuk dilakukan. Meng-create investasi ini, investasi dari luar itu sangat bagus. Ini harus di-create. Tetapi juga investasi dalam negeri ini juga jangan kemudian tidak diurus. Jadi investasi baik dari luar maupun di dalam mesti di-create. Kita kalau misalnya dengan kalimat yang berpercaya diri, kita mesti bersaing sama pemerintah pusat. Sektor apa Pak yang seksi kalau di depan? Sektor industri manufaktur, kemudian pengolahan hasil pertanian itu sangat kuat. Jadi kita ini kan produk pertanian kita ini bagus, produk pertanian kita ini. Nah, ini bagaimana pengolahan hasil pertanian ini sama manufaktur. Ya, apa yang selama ini jadi sektor-sektor unggulan kita itu, termasuk untuk pariwisata itu, investasi ini punya peluang yang bagus loh. Nah itu. Jadi ayo kita bersaing sama pemerintah pusat untuk urusan investasi. Luar biasa. Pelaku usaha Jawa Timur udah berani seperti itu, Pak. Jadi Pemprov gimana, Pak? Tertarik, itu betul, itu luar biasa. Pemprov sangat memfasilitasi itu. Nah, sekarang Pemprov ini malah membuka peluang usaha yang besar. Investor mana saja pun kalau mau menggunakan fasilitasi dari Pemprov sangat. Contoh, kita punya banyak aset di Pemprov ini yang dimudahkan secara aturan untuk bisa dimanfaatkan, dipakai sebagai lahan investasi. Ada bentuk kerjasamanya, kita bisa bicara dengan bagian aset, bagaimana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang mungkin selama ini masih ada yang idle misalnya, itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan investasi. Di samping itu, kita harus garis bawahi dong, ya, negara kita di Jawa Timur, Indonesia umumnya itu negara muslim terbesar gitu. Tapi kenapa industri halal itu datangnya dari Thailand, dari Vietnam gitu. Di mana Jawa Timur? Nah, ini PR pemerintah besar. Itu sangat, jadi di pusat sudah ada Komisi Nasional Ekonomi Syariah, di Jawa Timur ada KEDEK, Komisi Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Dan ini sekarang berproses bagaimana caranya menjadikan Jawa Timur pilot project industri halal Indonesia.
Kalau gitu nanti pada edisi berikutnya Pak Afta banyak cerita soal potensi-potensi ekonomi syariah. Baik, terima kasih Pak Afta untuk Rawuh. Terima kasih Mas Isman. Pak Fitra, terima kasih. Terima kasih. Dan juga pemirsa JTV, demikian pula diskusi kita. Mudah-mudahan ini juga memberikan semacam pencerahan untuk 2024. Katakanlah untuk pelaku usaha, minimal kita harus mendapatkan arahan panduan-panduan seperti apa clue-cluenya. Sebab pelaksanaannya itu pasti panjenengan sedoyo. Dan sambil menyongsong 2024, mudah-mudahan 2024 itu aman, kondusif. Kita juga bisa makan dengan enak gitu ya. Kalau sego goreng 6.000-an sih ono gitu ya. Sego pecel tolong ewu saya ono, Jawa Timur itu. Mudah-mudahan 2024 kita isi dengan semua kebaikan. Saya Iman Diwartanto, selamat tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasa kalau hidupku tak